Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar. Kali ini di Oka, obrolan khusus. Kenapa khusus? Karena inilah untuk pertama kalinya sosok yang satu ini akan muncul di media. Belum pernah sekalipun sosok yang satu ini muncul, apakah dia di media mainstream maupun di media sosial. Padahal perannya sangat strategis. Nah, sosok yang satu ini adalah Wakil Ketua satu Bidang Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Namanya Alex Tirta. Nah, ikuti pembicaraan saya dengan Alex Tirta. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Kabar sehat ya? Amin. Oh, sehat ya. selalu. Terima Kayaknya kasih. sejak berkiprah di bulu tangkis itu badan jadi segar. Tapi jadi gemuk juga ya. Oh, jadi gemuk ya. Padahal bulu tangkisnya nggak gemuk. Nah, saya penasaran nih Pak Alex. Ya. Untuk menanyakan. Orang kan taunya Pak Alex, ya sebagian orang lah ya. Pengusaha. Ya. Berkiprah di bidang entertain, di bidang hiburan, pengusaha hiburan. Punya berbagai tempat-tempat hospitality. Ya. Tapi tiba-tiba, saya nggak tahu apakah tiba-tiba atau tidak. Pokoknya tiba-tiba dikenal di dunia bulu tangkis saja. Ya. Nah, itu gimana ceritanya? Terima kasih, Bang Kohar. Jadi memang untuk saya ke bulu tangkis ini sebetulnya ceritanya itu awalnya saya ini memang sebagai pengusaha. Ya. Itu, mohon maaf saya Kristen, Ya. jadi ada hal yang harus saya buat secara untuk diri saya. Berdasarkan keimanan lah ya kira-kira. Ya, keimanan. Yang diyakini ya. Ya, saya yakini. Jadi itu saya sebutnya itu orang tahu pelayanan gitu ya. Di mana saat itu yang saya pilih adalah pelayanan ke penjara-penjara ya. Oh, ini awalnya itu ya? Awalnya betul. Ya. Jadi lalu ke yatim piatu atau ke rumah jompo. Jadi kita melayani gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, belakangan ada beberapa kawan, saya nggak sebut namanya, beberapa orang ini pernah minta untuk dukungan sponsor bulu tangkis. Dia atlet. Mereka mendatangi Pak Ya, Alex mendatangi gitu ya? saya, kebetulan kenal. Jadi mereka mau tanding keluar, jadi butuh dukungan lah. Jadi saya sebagai sahabat dan saya anggap, wah ini untuk bulu tangkis, oke lah gitu. Jadi awalnya juga dari situ. Nah, baru belakangan Pak Kohar. Jadi saya merasa tertarik di bulu tangkis ini. Saya anggap inilah saya pilih untuk pelayanan saya. Nah, jadi ya saya sebutlah ya, yang ikut membantu saya awal itu adalah saran dari almarhum Justian Suandinata dari PB Tangkas. Oke. Lalu ada Pak Kurniahu. Beliau ini orang tua dari Gideon ya. Iya, iya, iya. Gideon Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol sampai akhirnya terlintas bahwa sudah kita bikin klub aja. Itu tahun berapa Pak? Itu 2000, sekarang 2024 berarti 2011. 2011. Ya, 2011. Belum terlalu lama lah ya. Ya. Jadi dalam inti cerita bahwa ini serius untuk bikin klub. Jadi saya ada ya langsung saya ambil kendaraan. Pak Kurniawan sempat kaget lah ya. Karena saya tiba-tiba jadi beli kendaraan untuk armada membawa atlet. Oh. Ya. Dan saat pertama saya di Ancol itu untuk latihan-latihan atlet. Ya. Di situ. Yang terakhir kita ada di Cibinong. Sebentar, di Ancol. Iya. Waktu Pak Alex kemudian memutuskan untuk membeli kendaraan itu, memang sudah ada atletnya atau bagaimana? Jadi hari itu memang ada beberapa atlet yang akan masuk ke dalam Exis. Exis ini nama klub ya? Iya, klub. Nama Jadi klubnya Pak Alex. Betul. Jadi waktu itu kali memang kita belum pilih nama, tetapi kita memang sudah ada rencana untuk membuka klub karena kan sudah beli kendaraan. Ya, Artinya sudah nggak ada yang bisa mundur ini. Iya. Sudah kepalang basah Iya. kira-kira.
Jadi kita sepakati hari itu kita bina, kita rekrut pelatih Marlev Mainaki. Oke, ya, Marlev Mainaki. Lalu di gandanya itu saya panggil Thomas. Kebetulan Thomas yang sekarang di Pelatnas. Thomas itu masih melatih di Amerika. Oke. Jadi kebetulan datang ke Jakarta, saya undang, saya tawarkan untuk di klub. Dan itulah mungkin jalan Tuhan. Kok yang namanya Pak Thomas, lalu Marlev mau bergabung di dalam klub yang baru berdiri. Klub kecil lah kira-kira begitu ya. Klub kecil, klub abal-abal lah. Oh. Jadi demikian juga atlet yang saya dapat tuh dulu Fitriani. Oh, Fitriani yang sekarang sering sudah ikut ya? Ya, dulu sempat BWF, ya? masuk juga di Pelatnas, tapi sekarang sudah keluar. Ya. Nah, singkat cerita, klub ini kita kelola bersama, sehingga banyak atlet-atlet yang masuk di dalam Pelatnas, tetapi saya lebih senang bina yang usia dini. Oh, kenapa tuh? Karena saya merasa kalau usia dini yang kita bina ini artinya bahwa betul-betul kita memang sebagai pembina dari atlet ini. Nah, yang kedua, kita karena klub baru itu mungkin sulit menerima atlet-atlet yang sudah besar. Karena yang sudah besar sudah diambil klub-klub besar lah. Oh, yang punya nama, iya, yang sudah muncul nama-nama namanya gitu ya. Jadi kami klub nggak mungkin bisa merekrut yang klub yang atlet yang sudah besar atau yang sudah jadi. Jadi atlet-atlet usia dini. Berapa? Usia berapa itu? 5-6 tahun ya. Oh, 5-6 tahun. 5-6 tahun. Oh, belum belasan belum ya? Belum. Oh, masih kecil lah ya usia dini ya. Ya. Nah, di mana saat itu semua orang juga tertawa bahwa ngapain katanya anak-anak kecil dibina gitu kan. Oke. Nah, tapi saya anggap ini satu kebanggaan kalau kita bisa merekrut atlet yang dari usia dini, kita bisa menjadikan dia juara. Jadi ada proses regenerasi. Ada proses ya, regenerasi itu ya tentu dari yang kecil-kecil ini nanti ya. Nah, singkat cerita saat itu di Jakarta Utara itu tidak ada ketuanya karena mungkin berhalangan. Jadi beberapa kali pertandingan dibatalkan. Turnamen ya? Turnamen. Turnamennya dibatalkan atau keikutsertaan atlet dibatalkan? Turnamennya dibatalkan. Oh, turnamennya dibatalkan ya. Artinya turnamen Jakarta Utara. Jakarta Utara, betul. Kami kan klub Eksis ini adanya di Jakarta Utara. Ya, ya. Nah, akhirnya saya tanyakan kenapa. Ternyata bermasalah dengan anggaran ya. Mungkin untuk mengadakan event untuk itu. mengadakan event. Ya. Nah, yang kedua kali demikian juga batal. Yang akhirnya saya merasa kalau memang bisa saya ikut di dalam mendukung acara ini, saya juga bersedia untuk ikut menyponsori lah ya. Menyponsori biar ini event-event bisa berjalan dan atlet Jakarta Utara termasuk Eksis bisa ikut. Bisa punya wahana untuk bertanding. Bertanding, betul. Nah, dalam perjalanan ya Eksis cukup bagus dalam pembinaan sehingga banyak atlet-atlet Eksis yang menjadi juara di dalam pertandingan. Nah, mungkin teman-teman Jakarta Utara melihat aktivitas dari Eksis ini yang baru di Jakarta Utara, tetapi kelihatan konsisten dan serius untuk membina para atletnya. Sehingga teman-teman percaya dengan saya untuk bisa masuk ke utara sebagai ketua PBSI Jakarta Utara. Oh, dari situ masuknya. Dan saat itu memang saya ketawa bahwa wah nggak ada kerjaan, ngapain Jakarta Utara gitu PBSI. Sementara saya ada pekerjaan lain kan, gitu. Sebagai pengusaha. Ya, tapi saya pikir oke lah, barangkali memang teman-teman ini membutuhkan tenaga pikiran saya, dan saya anggap juga bahwa ini kan pelayanan. Oh ya tadi ya, ya tadi, niat awal tadi. Betul, jadi oke lah saya ambil gitu. Nah tentunya Pak Kohar tahu ya bahwa kita menjadi pengurus bulu tangkis itu pasti banyak korban. Dalam arti seperti kayak klub. Kita punya klub itu, saya kan tujuannya tidak ada untuk mencari uang di situ. Betul. Yang ada kita keluar uang. Dan
mereka menjadi juara, bukan uang tuh bagi juga kepada klub, malah kita kasih lagi dari klub bantu mereka biar lebih semangat. Oke, jadi klub sama sekali tidak memungut apapun? Tidak. Jadi mereka di klub itu atlet tentu tempat tinggal, latihan, makan, pengobatan, termasuk pengiriman turnamen, itu semua full dari klub yang membiayai. Oke. Nah dari situ kemudian menjadi ketua bulu tangkis Jakarta Utara. Ya, nah di Jakarta Utara itu akhirnya terpilih saya sebagai ketua Jakarta Utara 2011 kalau nggak salah. 2011. Nah 2012 ada kejuaraan provinsi. Jadi Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat ikut di Kejurprov, dan bersyukur 2012 itu di Kejurprov Jakarta Utara menjadi juara Kejurprov. Itu apa namanya, bukan perorangan ya? Bukan, jadi antar pengkot. Oh, jadi semua atas nama itu ya? Iya, jadi atas nama pengurus kota lah ya, pengkot Jakarta Utara. Tunggal putranya, tunggal putrinya, ganda putra, ganda putri, ganda campuran begitu? Ya, semua nomor lah betul. Ya? Iya. Jadi sehingga kita menjuari Kejurprov, dan itu selama 27 tahun Jakarta Utara tidak pernah menjadi juara. Oh, jadi bersyukurlah. Baru 2012 itu ya? 2012. Jadi di saat saya jadi ketua Jakarta Utara, Jakarta Utara merebut kejuaraan provinsi selama 27 tahun tidak pernah juara. Ya. Jadi bersyukurlah ya kita dapat. Ya tentunya Jakarta Utara mempunyai kebanggaan lah ya. Saya sendiri juga bersyukur atas dukungan teman-teman semua. Ya. Lalu meningkat lagi perjalanan, banyak teman-teman minta untuk bisa ikut di dalam kepengurusan DKI. Oh, ini naik nih dari Jakarta Utara diminta saya ke DKI. Oke. Nah saat itu saya berpikir lagi mau apa lagi di DKI, karena kan di Pengkot ini ya jujurnya secara detail banyak saya anggap tuh kecelakaan ya. Jadi saya jadi pengurus. Tapi karena tadi pelayanan saya ikut. Demikian juga di DKI, menurut saya juga satu kecelakaan lagi. Jadi ada beberapa teman-teman yang minta saya untuk benar-benar mau maju untuk di DKI. Oke. Gitu. Jadi ya singkat cerita akhirnya saya terima, saya masuk lagi di DKI. Sebagai apa waktu itu? Ketua umum juga. Oh, langsung ketua umum? Ya, langsung ketua umum. Dari utara saya masuk ke DKI sebagai ketua umum menggantikan Pak Icuk Sugiarto. Oh, oke, Pak Icuk. Ya, Pak Icuk Sugiarto. Nah, di dalam perjalanan sama juga kita mencetak juga juara umum PON waktu itu kali di tahun 2000, kalau nggak salah 2018 di 2017. Saya lupa ya, 2017 mungkin ya, di Cirebon itu ya. Iya. Ya, kita merebut 4 medali emas dari bulu tangkis. Dari kejuaraan itu kita rebut di Cirebon 4 medali emas. 4 medali emas. Ya. Dan sampai saat ini saya masih ketua DKI. Sampai saat ini. Jadi ini periode ketiga, tapi setelah ini berakhir sudah saya cukup lah. Banyak yang ada yang mau gantikan atau nggak berani? Mungkin sekarang sih banyak calonnya ya. Oh gitu ya. Dan bagus-bagus sekarang gitu. Sudah mulai banyak yang berminat lah. Ya, saya kira itu ya, Pak Kohar. Kira-kira itulah singkat cerita. Jadi memang awalnya saya pelayanan, tetapi sampai sekarang ini ternyata saya cukup enjoy juga dengan pelayanan saya. Meskipun ya rugi waktu, rugi banyak lah ya, tetapi kalau keluar kita sebut uang, itu pasti. Kan tadi bilang, klub nggak boleh menerima apapun dari atlet karena atlet ini nanti kebebanan, malah tidak semangat, nggak ada prestasi. Betul. Kan keluar uang lah paling tidak. Tapi ada kepuasan di situ ya. Ya. Artinya pelayanan yang saya lakukan ini memang benar-benar itulah pelayanan. Sudah menemukan jalannya. Ya. Nah, sekarang cerita dari Jakarta kemudian merangkap menjadi PB, pengurus besar Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Nah, ini juga lagi-lagi penasaran ini. Siapa yang mengajak itu? Apa yang kemudian saya harus ke sana ini gitu. Atau memang dirayu atau bagaimana? Jadi mungkin saya rasakan gini, banyak tantangan
saya sebagai pemilik klub, jadi di dalam perjalanan atlet-atlet dari Eksis ini cukup oke juga, dalam arti klub yang sangat singkat umurnya, baru 11 tahun, mungkin tahun ke-12 sekarang. Tetapi kami sudah berhasil mengirimkan atlet ke pelatnas per hari tahun ini mungkin ada total sekarang 20-an atlet kira-kira. Dari Eksis? Dari Eksis. Jadi kalau tunggal putranya ada Ciko ya, Aura Dwi Wardoyo. Ya, betul. Oh, itu dari Eksis ya? Dari Eksis. Ya, okay. Lalu kalau putrinya itu Putri KW dengan Esther. Oh, Putri KW dengan Esther. Sekarang juga ya masih BWF ya? Pelatnas ya. Nah, jadi ceritanya itu saat itu teman-teman dari provinsi yang ya kita waktu itu kali kan harus ada 34 provinsi. Ya. Jadi juga melihat mungkin kenal saya dan mereka tahu bahwa saya juga serius di dalam padahal saya pelayanan, tapi mereka melihat saya secara seriusnya di dalam perjalanan sehari-hari di bulu tangkis. Ya. Nah, saya sendiri merasa terpanggil juga untuk ada di pusat. Karena saat itu saya melihat sekali bahwa sejujurnya saya merasa waktu itu kali ya, padahal mungkin dalam perjalanannya memang semua tidak mudah, nanti bisa saya jelaskan. Saya merasa saat itu kok masuk pelatnas susah sekali ya. Oh, atlet-atlet dari klub-klub itu? Iya, dari klub-klub nih kok kayaknya waktu masuk tuh banyak hambatan-hambatan. Misalnya apa tuh yang dirasakan? Mungkin regenerasinya ya, agak lambat ya regenerasinya. Jadi masuk pelatnas dalam usia yang sudah terlambat? Atau regenerasinya yang terlambat? Jadi saya lihat begini, bahwa apalagi sekarang tentu perkembangan atau pertumbuhan bulu tangkis ini sudah berbeda. Betul. Hampir semua olahraga, Pak. Ya. Nah, saya melihat bahwa saat itu generasi yang pada saat mau masuk, karena di pelatnasnya masih ada orang-orangnya, ya. Sehingga ini agak lambat masuknya. Dan parameter masuk dan keluar, saya merasa bahwa ini perlu perbaikan gitu. Artinya waktu itu belum tersistematisasi, kira-kira begitu ya? Atau bagaimana? Ada parameternya yang belum. Ya, parameternya ini yang menurut saya saat itu harus kita evaluasi perbaiki, atau harus kita lebih, ya kan dalam aturan tuh semua barangkali harus ada perbaikan-perbaikan ya. Ya. Nah, diantaranya pada saat saya sudah masuk di pusat, apa yang saya perbaiki pertama itu adalah parameter untuk promodegra. Promosi degradasi. Iya. Oh, jadi maaf saya potong sebentar. Iya. Di pelatnas itu ada kuota gitu, Pak ya? Jumlah. Betul. Ada kuota ya? Betul, nah, ada. Sementara dengan adanya kuota ini, maka untuk regenerasi harus ada yang namanya promosi degradasi. Betul. Nah, siapa yang tidak perform, maaf, dia harus out dari pelatnas. Kira-kira begitu. Ya, itu yang Pak Alex ide gagasannya. Ya, memang yang dahulu juga seperti itu, yang lalu-lalu seperti itu. Terus? Tetapi menurut saya agak terlalu panjang gitu ya untuk diberikan kesempatannya. Nah, sementara sekarang ini kan semua sudah berjalan dengan cepat. Ya, betul. Ya, jadi satu contoh, saya melihat bahwa jika seorang atlet masuk di umur berapa sih yang harusnya tepat? Menurut saya umur yang bagus itu adalah 16 maksimal 17. Masuk pelatnas. Masuk pelatnas. 16, melihat dari kondisi yang ada sekarang ini 16-17, berarti kan kita harus percepat ini sekarang. Nah, kenapa 16-17? Saya perhatikan selama saya pengurus di pelatnas, atlet itu membutuhkan minimal 3 tahun kalau prestasinya bagus, baru dia bisa main ke level Super Series 300, 100-300, karena kan dari bawah series, challenge, naik 100, 300 terus naik. Nah, bagi atlet yang baru masuk, kalau kita sebut 17, dia mengikuti dulu turnamen yang di bawah-bawah, level bawah untuk ngejar poin.
Nah, itu kalau dia bagus di umur 20 baru bisa main di 300. Iya, iya. Nah, kita lihat An Seong itu di 20 dia sudah jadi juara Super 1000. Betul, 1000 ya. Makanya mungkin saat sekarang harus kita percepat. Jadi saat waktu Covid itu saya percepat karena dulu ada jatah gitu ya. Saya ingat 2002 itu, kelahiran 2002. Kelahiran 2002. Tapi kalau saya pikir 2002, ini yang kita terima 2002 nanti ketelatan. Iya, iya. Saya nggak bisa juga di 2004, jadi terpaksa 2 tahun saya kasih 2002, 2003. Oke. Jadi jatah yang masuk saat 2000 itu kalau salah 2020. 2000 berarti 18. Berarti 2021 punya penerimaan. Itu 2002, 2003 kelahiran yang saya tarik. Ya berarti 18 tahun baru masuk. Kira-kira itu, tapi makin lama saya percepat. Oh, gradual gitu ya. Ya, di 2022, di 2022 saya terima 2004, 2005. Oke. Nah, kemarin di 2023 tapi penerimaan 2024 kita terima 2006, 2007 kelahirannya. Jadi saya percepat semua gitu. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya tadi ya, apa bahwa kalau dunia semakin berubah, olahraga juga semakin berubah. Nah, kapan Pak Alek memulai itu ya? Lalu caranya bagaimana? Promodegra itu apa yang parameter tadi kan yang Pak Alek sebut kan soal parameter diperbaiki. Nah, apa bentuknya? Jadi saya ada bikin raport. Di mana raport itu pertama atlet masuk dulu saat 2020 itu kita sudah mulai atlet yang masuk itu harus menjalani pertama adalah harus bukan hanya lulus seleknas artinya dia baru masuk, tapi dia juga harus atletnya harus menjalani lulus SI. SI dalam arti keabsahan dari surat-surat atlet ini. Karena dahulu banyak sekali atlet yang masih mencoba untuk umurnya itu yang menurut saya abu-abu gitu. Atau mencuri umur lah. Ya, kasarnya seperti itu. Kalau di dunia olahraga biasanya gitu di sepak bola apa di ini ada yang mencoba mencuri umur. Betul. Nah, di mana pencurian umur ini menurut saya akan merusak atlet-atlet yang berprestasi yang asli. Sehingga ini perlu kita perbaiki, makanya harus lulus SI. Kedua, atlet itu juga harus tes kesehatan. Lulus tes kesehatan. Apa saja? Yaitu 1 paru, jantung, tulang, otot. Oh, sampai tulang dan otot. Ya. Ketiganya adalah mereka harus lulus tes psikologi. Ya, jadi 3 ini harus jalan. Yang keempat sekarang yang baru ini. Apa itu? Itu dari Pak Sekjen Tamban lulus harus lulus lagi bela negara atau cinta tanah air. Nasionalisme. Ya, nah ini nanti akan berjalan di tahun ini yang atlet yang baru masuk yang keempatnya ada. Jadi 3 sudah tambah ini 4. Nah, di luar itu baru kita buat parameter untuk promodegra. Di mana mereka sudah masuk kan ada data semua. Kesehatan mereka semua. Yang tadi saya sampaikan itu dicatat dari awal di dalam buku raport. Itu setiap hari atau? Setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari. Raportnya ada itu setiap hari? Ada, setiap hari. Nah, dengan kita buat raport setiap hari, maka kita pengurus ini tinggal melihat dalam raport itu di mana atlet ini bisa kita lihat baik atletnya, di situ ada dokter gizinya aktivitasnya. Lalu kita juga bisa kontrol pelatih fisik, pelatih teknik, psikolog, semua ada di buku raport itu. Jadi bukan hanya atlet yang kita bisa nilai, tapi mereka pun para pelatih bisa kita nilai dari situ. Oh, tapi raportnya beda ya? Untuk menilai atlet sama pelatih beda lah ya, tolok ukurnya, parameternya jadi gini, sendiri. Pak Akbar. Jadi misalnya si atlet ini kita sebutlah ukuran yang contoh paling mudah. Misal di dalam fisik. Untuk fisik yang dibutuhkan si anak ini harus berapa? Ukuran kita sebut poin 9. Misalnya atlet ini masih 6. Untuk menjadi 9 berapa lama si atlet harus capai? Bagaimana cara melatihnya? Bagian pelatih fisik kan. Nah, sehingga kalau dia 3 bulan, 4 bulan tidak bertambah masih 6, berarti kan pelatih fisiknya salah. Oh ya. Artinya Tadi pastinya 9,
Tapi sudah sekian hampir setahun kok Ya, nggak ada tidak ada peningkatan. perubahan. Jadi seperti itu kira-kira ya contohnya. Sehingga Oke. kita ada parameter melihat dari masing-masing bagian. Nah, untuk Promodegra kita membuat satu parameter bahwa pertama adalah umur dari atlet tersebut. Sudah umur berapa sekarang? Ya. Pada saat kita mau degra gitu ya. Ya. Jadi pertama adalah atlet itu umur berapa? Yang kedua, sudah berapa lama di pelatnas? Oke. Lalu yang ketiga, raihan prestasinya. Apa yang sudah diraih prestasi itu? Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini menurut saya patokan 2 tahun kita sudah tahu atlet ini harus didegra tidak atau harus dipromo. Karena setahun pertama kita bisa melihat dia dari awal perjalanan, tahun kedua itu yang menentukan kita memutuskan. Itu yang sekarang berjalan untuk yang junior-junior yang baru. Nah, kalau tadi raport, ya, itu sebetulnya sebelumnya sudah pernah ada atau belum, Pak? Model raport begitu? Raport itu dibuat mulai 4 tahun yang lalu di zaman Ketua Umum dan Sekjennya Pak Fadil ini baru kita buat. Ya, gitu. Jadi sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada ya. Ya, Dan jadi sekarang disistematisasi. Iya. Sehingga kalau orang nanya bukan berdasarkan like and dislike gitu ya. Itulah yang dibuat raport, kita anggap bahwa like dislike-nya akan timbul kalau nggak ada raport, tapi ada raport kita jelas. Kan takutnya begini, Pak. Iya. Ada yang tiba-tiba iseng nanya, "Loh, ini kok dari eksis ada 20 ini sekarang." Pernah ada suara-suara kayak begitu nggak? Iya, banyak. Oh, banyak? Banyak. Lalu, jadi ya menurut saya itulah salah satu risiko dari para pengurus ya. Jadi ya kita termasuk terima kasih kepada badminton lovers yang selalu membuat kritikan. Betul. Ya. Pedes-pedes itu, Pak. Pedes-pedes. Kalau Bapak nangis baca juga, di nangis juga nggak bisa nangis itu. Tapi ya saya tetap berterima kasih karena mereka akan berarti cinta kepada bulu tangkis. Betul. Ini satu tantangan buat para pengurus, khususnya saya yang membawai bidang prestasi, kita terus mencari jalan. Iya. Karena apa yang sudah dikerjakan rasanya masih belum cukup. Pasti itu. Contoh Pak ya, yang sudah dikerjakan kalau orang nggak melihat di dalam mungkin apa aja sih kerjanya. Iya. Ya pertama Pak, tentu saya melihat bahwa harus kita buat nih fasilitas yang ada atletnya ya. Artinya sekarang ini kebetulan sudah dapat dukungan dari Pak Sekjen membuat kolam air panas air dingin. Dulu atlet cuma pakai es saja ya. Nah, tapi ya terima kasihlah Pak Sekjen ini sangat perhatian sehingga beliau minta supaya dibuatkan sehingga terjadi itu air panas air dingin. Ada ya. Ada. Lalu ya fasilitas kita juga buat untuk saat itu yang lalu kita punya mes itu juga ada perbaikan-perbaikan. Terus juga staff semua. Jadi fasilitas baik atlet, para pengurus kita perbaiki. Ya, masih banyak lagi artinya nantinya ke depan apakah nanti pengurus yang baru itu untuk seperti gym ya. Rasa saya juga sudah harus kita perbaiki lagi peralatannya itu mungkin era berikut memang sudah dicanangkan desain sudah ada untuk gym. Ya, dengan peralatan. Lalu juga kita nih prestasi kan tuntutannya tinggi. Sementara pelatih kita butuh pelatih yang benar-benar bagus. Pelatih bagus, imbalannya kurang, lari semua ke luar negeri. Oh ya, itu fenomena itu. Ya. Nah, bersyukur PBSI sudah melakukan perbaikan di dalam soal income buat para pelatih lah ya. Oh ini sudah ada. Sudah kita lakukan artinya penyesuaian ya. Jadi untuk sampai para berapa persen Pak? Bocorannya? Bocorannya ya ada yang 60% gitu. Ya, luar biasa. 60%. Ya. Jadi mudah-mudahan para pelatih ini dengan perhatian dari PBSI mereka bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Buat tantangan ke depan nih jauh lebih besar. Betul. Jadi fasilitas sudah diperbaiki. Kemudian kesejahteraan tadi juga ditingkatkan. Betul.
Meskipun ukurannya nggak selalu apple to apple kan. Siap. Kan kaitannya ada daya beli juga. Betul. Ya betul. kalau menuntut 100 tapi 100 di Jepang tentu saja berbeda dengan 100 di sini kan. Iya, betul. Di 100 di Jepang mungkin di sini bisa 60, bisa Iya. 70 misalnya. Setuju. Nah, setuju. Satu lagi Pak, Iya. yang saya tertarik tadi Bapak mengatakan misalnya ada mau gym terus beberapa sistem yang diperbaiki. Iya. Sport science. Iya. Nah, sudah diterapkan belum di PBSI? Sudah Pak. Jadi gini Pak, yang lalu itu jadi di PBS ini Pak, kita sebenarnya komplit diperbaiki saat yang 2020, 2021. Jadi di sana lengkap ya. Artinya untuk dokter gizi ada 2. Ya, jadi yang lalu saya pikir mungkin kurang, kita tambahkan sekarang dokter gizi. Di Dulu era belum ada ya? dulu ada, dulu ahli gizi. Ahli gizi, Ya, beda. Jadi, ya Berarti beda. Jadi sekarang dokter gizi memang mereka bidangnya. Ya. Jadi ada 2 dokter gizi. Lalu kita buat juga ada psikolog. Yang lalu psikolog itu adanya di luar kota. Sehingga pada saat atlet-atlet butuh, ya mungkin agak sulit untuk komunikasi. Ya, komunikasinya jarak jauh. Iya, nah sekarang ini sudah ada tiap hari ada di pelatnas ada 3, 2 wanita, 1 pria. Mereka setiap hari mendampingi lah ya, pokoknya setiap ada latihan ya. Iya, dan ini mungkin lebih cenderung kepada yang junior ya. Oh, Karena kalau yang sudah senior mungkin lebih cocok motivator ya. oh iya iya. Ya. Ini yang untuk membentuk mental dulu lah ya. Betul, ya. betul. Nah di luar itu juga ada dokter medis yang dikepalai oleh Profesor Nicholas. Oke. Jadi juga lengkap di sana. Jadi Oh. artinya fasilitas yang kebutuhan mereka untuk melakukan itu semua tersedia. Dan yang paling penting sport science. Nah, sport science ini khususnya sekarang itu dibentuk di ada tim ad hoc yang sekarang dibentuk untuk Road to Olympic. Baru saja dibentuk. Ya memang ini harusnya lebih lalu ya. Ya, Tapi ya mungkin ya tidak ada kata terlambat Iya. daripada tidak. Jadi better late than never. ya saya harapkan mungkin, apalagi saya lihat Pak Sekjen ini sangat luar biasa ya. Ya, Di saat ya, ya. prestasi buruk itu yang menjadi ya beban ke saya. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak semuanya seperti bahwa kita merem atau kita tidak lihat. Semua kita lakukan. Kan sudah ada jejaknya Pak. 2 periode sebelumnya itu kan ada 3 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu Siap. juara Piala Thomas. Ya. Apakah itu tidak termasuk dimasukkan dalam raport yang Bapak kerjakan? Ya, terima kasih. Memang itu. Tetapi saya nggak berani bicara itu. Saya cuma bicara yang terakhir nih. Waduh, ini Loh, memang ya. prestasinya. Tapi kan setelah Piala Thomas kemudian masuk lagi di 4 besar di ini untuk Piala Thomas meskipun kalah sama India kan akhirnya. di final. Tetapi kan Piala Thomas itu kalau saya tidak salah mungkin bisa dikoreksi. Ya. Itu prestasi terakhir itu adalah tahun 98. Ya. 98 baru kemudian hampir Ya. 20 tahunan tahun ya. kemudian atau 20 Ya. tahun lebih kemudian baru Ya. bisa menggenggam emas. Nah, waktu itu kan ada Pak Fadil di situ juga, ada Ya. Pak Ketua Umum sekarang, Betul. Pak Sekjen, Betul. ada Pak Alex juga di situ. Siap, betul. Nah, apakah itu tidak boleh dianggap sebagai kebanggaan? Banyak loh waktu itu badminton lovers yang sangat bangga, Pak, menitikkan air mata bahkan. Siap. Saya itu Terima kasih. menonton sampai saya ikut berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan tadi beberapa perubahan tadi itu, Pak? Ya, menurut saya juga pasti ada yang terkait juga, Pak. Iya, iya. Pasti ada yang terkait. Tetapi kalau itu keberhasilan, saya anggap itu keberhasilan kita bersama. Tapi kalau kegagalan, ya tentunya nih beban karena bidang saya lakukan nanti yang terbaik. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan ke depan, Pak Kohar. Jadi tadi sport science tadi juga untuk melihat supaya bulu tangkis kemudian bisa terukur ya, lebih terukur karena selama ini mungkin kita sudah melakukan beberapa hal, tetapi karena perkembangan olahraga di luar sana luar biasa, saya tertarik dengan Jepang. Iya.
yang dilakukan Jepang mungkin kurang lebih juga sama. Dulu beberapa dekade yang lalu Jepang nggak ada apa-apanya kan Pak. Ya. Korea Selatan juga masih baru ngintip-ngintip gitu kan. Ya. Sementara kita sudah jawara dari tahun 60-an, 70-an. Nah, ini fenomena Jepang itu kan salah satu yang dicatat kalau tidak salah di dalam beberapa laporan di media di Jepang itu adalah salah satunya adalah sport science satu, dan kedua keberhasilan regenerasi, termasuk tadi membajak pelatih dari Indonesia. Iya, iya. Jadi memang saya lihat sekarang ini sport science sangat sangat dibutuhkan untuk kita ke depan ya. Jadi dan ini sudah dilakukan saat sekarang, tim ya sudah dibentuk semua. Saya berharap ke depannya memang ada perubahan karena memang yang dibuat sekarang oleh Pak Sekjen ini luar biasa. Pak Sekjen dan Pak Alek dong. Ya, artinya masuk Pak Sekjen doang ya, Pak Alek juga. Ya, jadi kan wakil ketua 1, ya betul ya? Siap. Wakil betul. ketua 1 bidang prestasi. Bidang prestasi, ya. Jadi sekarang ini PBSI sudah melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi di antara sport science, karena di mana sport science itu kita punya data. Jadi si atlet itu misalnya pada saat latihan, tenaga dia sepertinya sudah habis, kan kita ada ukuran semua. Jadi kita tahu bahwa oh ini belum habis. Buat atletnya bisa juga memang dia nggak tahu parameter tuh bahwa dia belum sampai maksimal. Tapi bisa juga ada yang tidak berjuang benar bahwa saya udah capek udah nggak kuat. Nah dengan parameter tadi dengan sport science terukur. Terukur. Jadi bahwa atlet ini yang nggak tahu betul-betul bahwa kita ini kamu masih kurang gitu loh. Tapi kalau ada yang memang tidak semangatnya full dengan catatan ini, berarti kamu nggak bisa lagi bilang nggak kuat, orang ini belum kok, seperti itu. Jadi provennya, buktinya ada pada... Iya, semua terdata. Terdata betul, semua. Ya. Nah dari data itu kemudian ya mestinya ya pemain tidak ada alasan lagi. Iya. Nah ini soal sekarang kan banyak Pak, kemarin itu misalnya ada yang minta ganti pelatih, tiba-tiba ada yang ganda pelatihnya di switch ke sini. Itu bagian dari strategi atau ada masalah mental juga nih Pak? Ada masalah sesuatu ini Pak? Jadi gini, kalau soal pelatih ada switch, memang saat itu kita melihat di ganda campuran itu dengan beberapa yang pindah keluar, sehingga memang di pelatih itu ada kekosongan. Pindah keluar itu maksudnya keluar dari keluar pelatnas? Negeri. Ya, keluar dari pelatnas, keluar negeri. Sehingga posisi itu kosong. Nah, kami melihat pengurus bahwa ini yang cocok siapa? Dari luar itu sementara masih belum dapat, sementara kita harus lakukan. Sehingga HRIP kita tukar masuk ke situ. Ya, betul. Gitu. HRIP. Nah, jadi ya apa yang sudah ada sekarang ini, ya artinya PBSI sementara melihat inilah yang sekarang dilakukan. Gitu loh, pelatih-pelatih yang ada. Jadi sebetulnya nggak ada itu hubungan spesial misalnya, saya maunya dilatih ini terus, saya nggak mau diganti pelatih. Itu sempat ada hal-hal gestur-gestur menolak apa itu? Tentunya banyak sih ya, artinya kalau kita dengar 1, 2, 3 yang lain tentu banyak. Tetapi kan kita pengurus juga melihat bahwa nggak bisa diikuti semua gitu loh, bahwa yang penting pada saat kriteria pelatih ini menurut PBSI adalah oke, ya dia kita lakukan. Nah di situ kan kita nanti ada rapot lagi, karena akan terukur lagi. Ini pelatihnya apa yang sudah dihasilkan dalam masa sekian sampai sekian. Gitu. Itu parameternya itu sampai misalnya begini, kalau atlet yang dilatih bisa juara Super 1000 misalnya, berarti dia juga dapat poin juga dong pelatihnya. Pasti ya. Pasti. Juara dunia junior seperti kayak yang kemarin diraih oleh Alwi Farhan. Alwi Farhan juara junior itu mencetak sejarah untuk pertama kalinya dari tunggal putra. Betul. Indonesia bisa menjuarai di level juara dunia junior tunggal putra. Betul. Nah, itu kebetulan Alwi Farhan dari klub saya itu, Eksis. Dari Eksis yang dari tadi Eksis. disebut sebagai klub abal-abal tadi. Klub kecil ya. Nah ini kan fenomena kayak Alwi Farhan ini kan luar biasa. Lalu kemudian mencoba untuk
masuk ke level 100, kemarin 300. Iya, iya. Dia gugur di babak kedua Ya. setelah di kualifikasi masuk. Ya. 32 juga masih menang, lalu di 16 kalah. Ya. Nah, kalau Alwi Farhan kayak begini ini sebetulnya secara usia tergolong muda atau sebetulnya dia masih oke atau sudah terlambat? Alwi Farhan kelahiran 2005 ya. 2005 berarti 19 sekarang. Ya. Hampir 19. 19. Jadi Alwi Farhan itu saat itu masuk, menurut saya harusnya lebih cepat. Saat itu ya. Lebih cepat berapa lebih tahun? cepat masuk pelatnas. Saya hitung minimal setahun. Oh, Kalau setahun. bisa dulu 2 tahun ya, lebih awal Oke. masuk. Ya. Jadi itulah salah satu dulu saya minta bahwa Alwi Farhan bisa masuk. Tapi di atas ini kan banyak yang belum bisa Digeser. Jadi ini agak ketahan gitu. Ya, ya, Jadi ya. nah itulah bahwa dengan adanya rapot tadi kita tidak akan ragu untuk menggeser seseorang. Ya. Karena di situ akan terlihat baik pelatih, baik atlet, semua pendukungnya kita bisa lihat gitu. Dan ini rapot ini sudah dikomunikasikan dengan pemain kan ya? Sudah. Dengan para atlet kan? Mereka tahu. Jadi oke. ya adalah salah satu kejadian juga misalnya kenapa atlet ini begini, kok yang ini dipertahankan, yang ini dikeluarkan. Pasti itu. Nah itu jawabnya sih mudah, kita bisa lihat rapot. Karena setiap ada nanti promo Degra, yang Degra terutama, kita sebelumnya akan kasih tahu dulu klubnya. Bahwa dia akan kita Degra, apa datanya ini. Jadi kita juga akan undang kalau perlu atletnya, pelatih klubnya untuk melihat apa sih yang udah dikerjakan gitu loh. Nah mereka bisa lihat. Oh jadi terbuka itu Pak ya? Terbuka. Kepada klub-klub terbuka? Iya, karena khususnya klub ya. Ya. Jadi kan tentu si klub dengan susah payah Mas bisa ngirim ke pelatnas, tentu mereka juga kan harus tahu hasil yang dikerjakan oleh pelatnas ini apa. Mereka bisa lihat. Ada nggak pernah misalnya klub ini apa sih ini kok dan ya tadi yang saya katakan tadi ini wah ini mentang-mentang pengurusnya ada yang dari klub A lalu kemudian banyak pelatnas klub A. Itu dari klub-klub yang selama ini sudah mapan itu ada nggak semacam protes atau ya katakanlah sesuatu yang ketidakpuasan gitu? Kalau di Degranya nggak, mungkin di promonya. Oh, di promonya malah ya? Karena di promo ini juga ada bukan hanya hal mereka dari seleknas masuk itu memang mutlak, tapi ada juga kan artinya pelatih melihat atau pengurus melihat bahwa ini punya potensi. Oke. Itu bisa-bisa aja gitu, sah-sah aja mereka bisa masuk. Tetapi mereka kan sama. Mereka masuk itu belum menjadi penghuni, hanya baru berupa magang atau latihan bersama. Sehingga para pelatih itu bertanggung jawab bahwa atlet ini magangnya untuk apa? Untuk kita masukkan atau hanya latihan-latihan saja? Gitu. Nah jadi kalau untuk Degra biasanya sih sampai hari ini nggak ada masalah, hanya promonya. Yaitu saya rasa kalau kita memang menjalani secara transparan, saya kira semua clear juga. Nah ini Pak, sekarang bicara ke soal prestasi. Kan ini kita masih mengalami yang namanya naik turun. Beberapa badminton lovers mengatakan ini kenapa sih kok cuma kita punya Anthony Ginting, Jonathan Christie untuk yang tunggal ya. Itu pun juga prestasinya ada yang bilang angin-anginan dan seterusnya. Lalu lapis berikutnya ini kan sepertinya baru ada Chico nih. Baru ada Chico. Ada kemarin Christian Adinata tapi langsung kena cedera. Dan ya belum tahu kapan dia mau tampil lagi. Saya dengar kabar katanya bulan Maret atau bulan April dia sudah siap lagi untuk terjun. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah ini yang akhir-akhir ini kemudian prestasi kita dianggap agak jeblok ini dalam beberapa bulan ya. Akhir-akhir ini artinya dalam beberapa bulan. Kira-kira apa penyebabnya? Salah satu menurut saya ya, secara terbukanya kami ada rasa gitu bahwa para atletnya mungkin masih kurang semangat apinya itu perlu di klik gitu ya? Iya, perlu
dipanasin lagi gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau latihan apa semua, menurut saya semua udah oke. Persaingan di luar memang luar biasa. Iya betul. Ya, Betul. kita lihat misal Sri Lanka waktu di final lawan Iya. Alwi, mereka udah bisa sampai segitu gitu Betul, ya. betul. Jadi berarti kan kemajuannya itu Luar bukan biasa. hanya negara-negara Cina, memang udah setiap sektor sekarang mereka Ya. nguasai. Cina juga lama kan. Iya. Sudah lama juga dengan Betul, kita. turun naik juga Turun sih naik sebetulnya. juga. Ya. Nah, kelihatan kan Sri Lanka sudah, berarti kemajuan ini kita harus benar-benar mewaspadai ke depan gitu, Pak Kohar. Nah, sehingga dari para atletnya ini menurut saya harus bisa lebih apa ya, lebih berani lagi, lebih fight lagi, lebih semangat lagi gitu. Mungkin kadang-kadang begini kan, misalnya melawan Victor Axelsen, Iya. itu sudah ngeper duluan Pak. Misalnya, Ya. apakah mungkin ada seperti itu? Jadi misalnya karena rekornya sudah nggak pernah menang, itu saya jadi ingat dulu Icuk Sugiarto, Ya. itu kalau melawan Yang itu sudah ngeper duluan kalah. Padahal Yang itu di bawahnya Hanjian. Tapi kalau Icuk melawan Hanjian itu masih 50-50. Boleh jadi menang Icuk gitu kan. Tapi kalau sudah lawan yang tunggal ketiga Cina, itu Icuk sudah nyerah duluan dan selalu kalah. Apa kira-kira mental-mental seperti itu masih ada sih, Pak? Saya pikir memang pasti di setiap pemain tuh ada seperti itu perasaan ya. Tapi ya mungkin kalau yang sekelas Ginting, sekelas Jojo, harusnya sudah nggak ada. Artinya nggak ada barrier mental lah ya. Iya, kalau yang di bawah-bawah mungkin masih ada, kalau yang sekelas itu mungkin nggak ada. Nah, di sini menurut saya mungkin dari hatinya mereka nih, dari para atletnya harus mulai lebih lebih berani untuk capek lagi gitu loh. Jadi apinya harus lebih besar di hatinya. Menurut saya itu aja ya. Kalau latihan mereka seperti psikolognya apa, saya pikir udah oke gitu. Cuma tinggal bagaimana si para pelatih bisa lebih mengetahui lagi sehari-harinya para atlet itu. Mereka harus lebih dekat sehingga persiapan untuk pertandingan ini benar-benar mereka siap. Gitu. Nah, ini kan bulan depan ada event yang sangat besar, event klasik lah ya. All England. Sebelumnya didahului oleh Prancis Open. Lalu All England. Lalu nanti menuju Olimpiade yang nggak main-main ini. Targetnya adalah mempertahankan tradisi emas. Kira-kira pengurus PBSI yang sekarang sudah siap atau belum? Itu dia tadi bahwa di saat-saat kita prestasi seperti ini, Pak Sekjen bersedia untuk menangani, bahwa yang untuk road to Olimpik kan orang-orang tertentu aja. Ada jadi ad hoc-nya ya? Dibentuklah ad hoc, di mana diketuai oleh Pak Fadil sebagai Sekjen, dan beliau membentuk tim yang saya melihat bahwa ini tim luar biasa gitu. Jadi memang tidak mudah, tetapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau di dalam hal mempersiapkan, saya kira ya artinya kita juga menaruh harapan ini bisa. Jadi kita menaruh harapan bahwa yang dilakukan oleh Pak Sekjen dengan timnya luar biasa. Bahkan timnya sudah sangat komplit itu. Saya baca kemarin itu ada tim bahkan ada tim media, tim ini juga sudah sangat komplit. Jadi sebetulnya harusnya tradisi emas di Olimpik tidak ada masalah dong. Mudah-mudahan seperti itu. Karena saya lihat sekarang nih gini, atlet yang akan berangkat ke luar negeri itu, mereka semua dianalisa dan dievaluasi. Jadi setiap pulang nih pertandingan, mereka dianalisa dan dievaluasi. Kenapa seperti ini? Kenapa begini? Semua ada. Itu yang dievaluasi itu dari semua level, semua tingkatan, 100 gitu? Oh enggak. Hanya khusus yang tim Road to Olympic. Karena ini kan yang Road to Olympic inilah yang target daripada PBSI. Betul. Yang junior mengikuti apa yang sudah dibuat ini, kita juga mengikuti ya. Tapi khususnya untuk yang Road to Olympic dilakukan itu. Sehingga atlet maupun pelatih ya ada yang monitor terus di belakangnya. Jadi kalau atlet kalah, kita akan analisa dan evaluasi kenapa kalahnya. Baik pelatih maupun atlet juga akan tahu kenapa dia kalah. Karena itu ada parameternya semua. Nah, sebelum Olimpiade nanti kan ada Piala Thomas Uber juga. Iya. Jadi itu juga akan menjadi catatan atau bahkan mungkin akan dilepas saja.
demi untuk Olimpik saja atau bagaimana? Saya kira enggak semuanya Enggak ini ya? karena mereka juga kan poin-poinnya juga menunggu Menentukan itu. ya? Oke. Menentukan itu. Jadi itu tidak benar bahwa sudah kita lepas saja yang penting Olimpik gitu karena targetnya harus ada tradisi emas gitu, enggak ya? Enggak, semua pertandingan ini semua dilakukan dengan harus maksimal gitu. Jadi sekarang kan Pak Alex sudah juga lama berkecimpung lah kira-kira sekarang di PBSI ini. Iya. Nah, sebetulnya pengurus PBSI yang sekarang itu sangat solid, kompak, setengah kompak, atau bagaimana? Pengurus sekarang sih kompak ya. Kompak ya? Kompak ya. Cuma memang ada beberapa bidang yang mungkin karena domisilinya di luar kota, sehingga ya tidak jarak bisa ya? Maksimal gitu ya. Yang praktis yang banyak di pelatnas ya cuma saya aja ya. Sebagai waketum 1. Ya. Jadi tiap hari pasti nengok lah paling tidak Nggak ya? tiap hari sih ya, cuma seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali saya datang gitu. Nah, harapan tadi saya sebut selain Alwi Farhan itu kan ada beberapa nama yang kemarin juga sempat di All Indonesian Final itu kan, di BWF Series yang 100 ya, kita All Indonesian Final untuk tunggal putra. Target kita ke setelah Olimpik nih Pak, kita bicara misalnya tahun depan, itu sebetulnya idealnya tiap-tiap nomor itu kita punya jagoan berapa Pak? Layer sampai berapa layer lah kira-kira begitu? Ini yang di utama apa di pratama Pak? Jadi yang utama saya sebut yang di utama misalnya. Di utama ya. Kita kan di utama ini kalau tunggal putra ada 3 ya. Artinya dari Ginting, Ginting, Jojo dengan Chiko. Oke, terus di layer berikutnya? Di bawah, di utama juga, tapi Farhan ini Alwi sudah masuk di atas. Sama, ini sudah masuk ya? Sudah masuk di atas. Sama satu lagi Christiana Dinata, itu di atas. Nah ini baru masuk lagi, kita tarik itu Saud, satu lagi Reja. Tapi dia layer 3 ya. Layer 3. Nah inilah yang akan dipercepat untuk bisa ngikuti Chiko. Gitu. Jadi yang 2 ini udah di atas, Chiko di bawahnya lagi itu yang tadi sebut Alwi, semua Saud. Nah ini mereka lah yang kita kejar untuk ke atas gitu, untuk bisa nanti nemenin Chiko gitu. Nah yang sekarang anak-anak muda ini kan kadang-kadang problem yang harus kita selalu evaluasi adalah soal mental. Kadang-kadang naik turun, maka kita mengenal dulu ada beberapa tahun yang lalu ada Mustafa, Ihsan Mustafa, Ihsan Maulana Mustafa, Ihsan Maulana, yang sudah lumayan waktu itu sempat naik, tapi tiba-tiba kemudian tenggelam. Ada yang bilang karena cedera, ada yang bilang karena banting setir ke yang lain. Nah ini kan ini semua kan terkait, adalah paling tidak sedikit banyak dengan urusan mental, Pak. Nah siapa yang bertanggung jawab ngurusi seperti ini nih? Di situ biasanya gini Pak, kalau yang sekarang ini itu pelatih harus bekerja sama dengan tadi tim sudah siapkan. Oh iya, tadi ada psikolog segala tadi itu ya. Ada psikolog, ada gizi, semua tuh. Jadi bisa saya misalnya pada saat latihan yang lebih tahu dulu adalah pelatih fisik. Oh ini cedera karena sakit dan sebagainya. Jadi wajib pelatih fisik ini lapor dengan pelatih teknik, langsung koordinasi juga dengan medis, semua koordinasi langsung kepada siapa yang terkait mereka. Jadi kan bisa dilakukan pencegahan untuk pengobatan, apakah melalui measure ataukah ada mungkin fisioterapi. Nah jadi mereka harus koordinasi itu seperti itu Pak. Jadi semua sudah diatur, sudah disiapkan. Nah sekarang ada kaitannya, semua itu kan kalau dalam istilah Jawa itu jerbasuki mawa beo, artinya segala sesuatu yang hendak diraih itu butuh biaya. Nah, ada yang bilang PBS ini pakai uang negara segala. Ini gimana nih pertanggungjawabannya? PBSI pakai uang negara tapi atletnya kalah melulu misalnya. Benar nggak sih pakai uang negara, Pak? Sekarang ini atlet bukan pakai uang negara sebetulnya ya. Nggak ada sama sekali. Jadi kita memang
secara menyeluruh itu terbesar memang kita dapat sponsor dari Bank BNI. Sekarang ya? Ya, Oke. kita ada sponsor Bank BNI, ada juga dari Kopi Kapal Api. Oh ya. Ya, ada juga dari satu sponsor Scarlett itu ya. Ya. Jadi mereka menjadi sponsor utama dari PP PBSI. Oh, jadi mereka atlet-atlet ini yang kita kirim ke luar negeri ini sudah ya ditangani oleh sponsor inilah ya. Iya, ditanggung sponsor. Ya. Nah, pemerintah dalam hal ini bantuannya ada nggak ada. Tetapi mereka pemerintah ini untuk lebih kepada yang kita Junior. untuk ini nih untuk apa? Road to Olimpik nanti ya. Oke. Ya, Oke. lalu Tapi kalau juga- yang super BWF enggak ya? Ada, Oh, ada ada juga. Oke. Jadi anggaran itu juga ada, tetapi tidak semua karena kan keberangkatannya banyak sekali ya. Betul. Para atlet ya. Dalam satu tahun turnamen juga Iya, banyak nah sekali. di situ dipilih oleh Kemenpora yang mana yang didukung, yang mana yang tidak. Jadi yang tidak iya. berarti kan harus PBSI yang membiayai gitu. Artinya kan berarti sekian persen, mungkin lebih dari separuh, bahkan 70% lebih urusannya PBSI. Ya, kalau itu betul dari Betul ya? PBSI ya. Nggak ada anggaran. Jadi kalau ada yang statement bilang bahwa pengurus ini makan uang negara, nah itu sama sekali tidak. Jadi nggak betul. Jadi memang anggaran yang dikeluarkan oleh PBSI terbesar adalah dari sponsor. Gitu. Jadi Iya. dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora ada juga itu untuk keberangkatan, tetapi tidak semua gitu loh. Ya, termasuk tadi misalnya kayak menggaji pelatih, menaikkan kesejahteraan Iya. para pelatih supaya juga kita punya pelatih yang kompetitif, grade-nya lah ya. Iya. Karena melihat kemajuan di luar, itu juga uang yang diupayakan oleh PBSI. Iya, betul. Itu uang dari sponsor-sponsor ya. Ya. Jadi banyak kita di luar sponsor itu kita juga ada ya semua rata-rata dari sponsor lah ya. Kita carikan dari sponsor, berarti PBSI selama ini berjalan ya kita sebutlah 70%-nya itu semua dari sponsor. Sisa itu mungkin bantuan masih pemerintah bantuan dari pemerintah. macam-macam lah ya, Iya, bantuan dari betul. macam-macam. Nah, Pak, ini kan kembali ke soal Pak Alex yang Iya. saya bilang tadi, ngapain capek-capek ngurusin itu ya, meskipun tadi punya alasan pelayanan. Iya. Ya Pak Alex sendiri pasti dong juga jadi sponsor tadi, bukan hanya untuk Jakarta Utara sekarang. Jadi memang jadi gini Pak, saya di DKI pun ya secara kebutuhan memang kan anggarannya dari mana? Dari PP ada, tetapi nggak mungkin bisa menutup semua. Ya, Ya, pasti. secara jujur pribadi saya juga keluarkan lah ya untuk Pemprov DKI Ya. dari uang pribadi. Ya. Nah sementara saya di pusat pun, saya dari awal pengurus saya sudah tahun ke-8. Ya saya nggak pernah terima gaji, artinya saya nggak mau ambil uang gaji, nggak ada. Sampai juga kita seluruh pengurus bahwa kalau kita berangkat ke pelantikan pun, padahal itu urusan PBSI, saya tiket hotel bayar sendiri. Tidak pernah saya ambil dari PBSI. Kalau pengurus daerah-daerah itu ya, Ya, pengurus jadi daerah melantik. kita kan melantik ke daerah, misalnya Betul. ada satu tempat, apakah di kota apa gitu ya. Ya, Kita Surabaya kan, misalnya. misalnya Jawa Timur, kita berangkatkan Ya. dengan rombongan. Saya pribadi dengan pengurus yang lain, saya nggak membebankan anggaran itu kepada PBSI. Ya. Artinya uang tiket, hotel, makan dan itu semua tidak pernah saya artinya ambil biaya dari PBSI. Itu salah satu komitmen saya pelayanan kepada PBSI. PBSI. Nah, melihat seperti ini, Pak, sistem sudah dibikin. Ya. PBSI yang sekarang sudah membuat ada yang tadi sport science, ada raport, Iya. kemudian ada perbaikan pendapatan baik untuk pelatih maupun mungkin fasilitas atlet gitu. Nah, ke depan ini apakah sistem ini bisa dipertahankan, Pak? Kalau misalnya ini kan pengurus kan ada durasi waktunya nih, Pak. Iya, iya. Kalau misalnya suatu saat karena mungkin
ya lelah lah, saya sudah capek-capek ngurus bulu tangkis tapi dimaki-maki terus misalnya kan manusiawi sekali itu Pak. Sudah nggak ada gaji, nggak ada apa kan kemudian. Nah, apa garansi sehingga sistem ini akan terus berlangsung? Ya. Saya berharap siapapun pengurus berikut itu bisa lebih memperbaiki lagi apa yang dirasa kurang. Tetapi paling penting menurut saya adalah satu, bahwa bagaimana promo dan degra itu harus transparan. Sehingga untuk atlet-atlet yang masuk dari manapun asalnya klub itu bisa masuk. Kalau memang dia memenuhi syarat untuk masuk pelatnas. Jadi meskipun dia klub yang baru terdengar statusnya kira-kira gitu ya. Tapi kalau dia raport dan prestasinya bagus, tetap dia punya hak ya. Iya. Saya kira itu yang paling utama. Tentunya ya pengurus itu kan beban awalnya adalah bagaimana bisa mencukupi dana kebutuhan PBSI. Ya tiap tahun itu pengiriman semua pembiayaan itu pengurus itu mampu untuk menyiapkan dana itu. Kedua, bagaimana pengurus bukan hanya ngurus prestasi, tapi bagaimana bisa menghidupkan daerah-daerah juga. Nah itu yang tadi mau saya tanyakan. Daerah-daerah ini kan 38 provinsi sekarang Pak. Katakanlah misalnya 34 yang ada. Lalu belum lagi di daerah-daerah itu. Dan mereka juga sama seperti kayak lagu badminton ada di mana-mana itu. Nah itu bagaimana nanti mengurus mereka itu? Jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa diperbaiki, tapi memang tidak mudah ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi saya pikir bahwa kita juga harus mikirkan bagaimana sih pengurus daerah ini bisa dapat income. Di mana income itu misalnya apakah si atlet, dahulu pernah terjadi bahwa atlet yang asalnya dari provinsi mana, asalnya dari klub mana, itu pada saat dia juara mereka bisa ikut berkontribusi kepada provinsinya, khususnya kepada klubnya, sehingga daerah juga bisa hidup. Nah di luar itu PBSI tentunya bagaimana bisa juga ikut ya memperkuat tadi. Kalau memang prestasi bagus kan tentu sponsornya juga duitnya lebih besar. Duit lebih besar kita bisa ikut membantu setiap tahun buat provinsi daerah masing-masing sesuai dengan aktivitasnya. Itu bisa kita ikut dukung juga dengan aturan-aturan kita buat. Saya kira sih sebetulnya itu ya. Kan depannya. Ini bukan rahasia umum lagi nih Pak. Kalau PON itu kan berebut nama besar. Kadang-kadang ada orang yang sudah dididik di Aceh katakanlah. Tapi begitu karena punya prestasi, lalu dia diiming-imingi, dia ikut provinsi lain gitu. Demi agar nama provinsi itu muncul. Itu diatur nggak sih Pak sebetulnya? Ya dalam aturan ada Pak. Ada ya. Bahwa ya mereka atlet itu tentunya KTP-nya di mana peraturannya. Tetapi memang kita juga tidak pungkiri bahwa atlet itu asalnya dulu dari mana. Nah saya sendiri melakukan kepada klub saya ya, bahwa atlet yang asalnya KTP-nya dari mana masuk ke saya, nggak usah gantilah KTP-nya, biar aja KTP-nya di sana. Khusus untuk eksis ada. Untuk saya ya. Klub untuk ada saya. Ya. Betul, karena saya di pengurus PP ini pada saat PON tuh merasa, waduh kok cuma dari wilayah ini aja gitu loh. Yang lain daerah nggak ada. Ya itu yang saya maksud. Padahal saya tahu atletnya asalnya dari sana. Nah untuk itulah saya menyadari sendiri bahwa untuk klub saya, bahwa atlet yang masuk ke dalam klub eksis itu KTP tidak kita ganti. Sehingga pada saat waktu PON saya kembalikan lagi. Udah, kamu bantu kamu punya daerahnya. Selalu begitu Pak? Iya, sekarang sudah kita buat itu. Nggak otomatis mereka diborong oleh Jakarta semua gitu, nggak ya? Ya, nggak. Jadi sekarang saya sudah nggak seperti itu. Nah, tentunya saya juga sebagai Ketua Umum DKI, ini akan jadi masalah nanti Pak. Tapi itulah, kita berbagilah sama daerah gitu loh. Supaya daerah juga punya kebanggaan, di mana kebanggaan itu akan
bisa menjalar kepada daerah-daerah yang lain sehingga mereka mau gitu loh. Ya, ya, Gitu. ya. Itu Jadi, yang sekarang ini. mulai dari tadi niat pelayanan, lalu kemudian akhirnya juga betul-betul melayani, harus siap berkorban tadi itu, termasuk korban perasaan, Pasti. karena pasti ada yang tidak puas. Iya, iya, iya. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir. Iya. Harapan Pak Alex terhadap situasi perbulu tangkisan tanah air saat ini, apa mimpi Pak Alex yang wah saya sebetulnya mimpinya ini, Ya. apa? Mimpi saya sih bahwa pertama adalah pengurus PPPBSI harus benar-benar bisa hanya bukan berpikir tentu prestasi, tapi juga bisa untuk semua provinsi ditingkatkan. Ya. Artinya banyak daerah-daerah atletnya itu berpotensi. Ya. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk daerah tersebut bisa lebih kuat lagi, punya satu bantuan di sana apa yang kita buat dari PP, sehingga harapannya di daerah-daerah hanya jangan di pusat Jawa saja, tapi di daerah lain pun bisa berkembang. Ya, termasuk tadi PBPB jangan hanya dilihat yang raksasa-raksasa saja, Ya, tapi juga yang kecil-kecil diopenin gitu, Betul. diurusin. betul. Jadi sehingga bulu tangkis ini Bisa kembali ada di mana. kepada zaman dulu ketika bilang bulu tangkis Ada di itu mana-mana. badminton ada di di mana-mana. mana-mana. Ya Betul. Waduh, ini nggak kerasa ini Pak Alex. Sebetulnya saya masih pingin bicara panjang lebar, Waduh. tetapi saya takut Pak Alex masih harus ke Cipayung gitu, atau aja kegiatan lain. Ya. Jadi lain waktu kita masih ada kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Semoga sukses dan Terima kita kasih. bisa mempertahankan prestasi tadi itu, Amin. tradisi emas di Olimpik dan beberapa prestasi yang lain, termasuk tadi itu regenerasi Iya. dan hidupnya PBBB pengurus-pengurus bulu tangkis di daerah-daerah. Nah, sobat Media Indonesia, saya kira sampai di sini dialog kita, meskipun tentu saja belum tuntas, terutama Anda badminton lovers, dukung terus badminton Indonesia, kritik terus kalau memang ada yang harus dikritik, tapi baca juga dulu dong apa yang sudah dilakukan, akui juga, kasih respect kepada yang sudah mengupayakan sehingga badminton kita ini bisa naik derajat dalam waktu yang tidak hanya singkat, tapi juga akan berlangsung seterusnya atau permanen, sehingga prestasi kita muncul, akan muncul Rudi Hartono baru, akan muncul Taufik Hidayat baru, akan muncul The Minion baru, dan seterusnya, Susi Susanti baru, kemudian Owi Butet baru, atau juga pasangan ganda perempuan yang ya seperti kemarin juga meraih medali emas di Olimpiade. Saya Abdul Gohar mohon pamit, sampai jumpa.